Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Kuswanti, NPM 1962201031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perencanaan dan Penganggaran. Baiklah, langsung ke pembahasan materi. Di sini terdapat 8 pembahasan materi, yaitu pertama, pengertian perencanaan dan penganggaran, kedua, keputusan anggaran, ketiga, tujuan anggaran dan penganggaran, 4. Siklus perencanaan, 5. Proses perencanaan, 6. Penetapan target, 7. Proses sistem pengendalian manajemen, 8. Praktik serta kritik yang ada. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penganggaran dan perencanaan penganggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit atau satuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan, penentuan tujuan organisasi secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan sampai tercapainya tujuan organisasi. Baiklah, materi yang kedua yaitu keputusan anggaran. Terdapat 3 keputusan anggaran. Yang pertama yaitu pemilihan waktu. Hampir semua organisasi memiliki anggaran tahunan yang menyusun standar untuk tahunan mendatang. Bagaimanapun ini akan terlalu lama diambil manajer guna mendeteksi kecenderungan kurang baik jika umpan balik anggaran semata-mata berdasarkan 1 tahun, ketika beberapa anggaran triwulan, mingguan, atau bahkan harian. Yang kedua yaitu anggaran konvensional versus zero basis. Menurut kebiasaan, organisasi ini telah mempergunakan pendekatan incremental atau detrimental atau konvensional terhadap penganggaran. Dalam pendekatan ini, anggaran sebelumnya digunakan sebagai titik awal untuk penciptaan anggaran baru. Masing-masing baris pada anggaran lama diuji, dan penyesuaian kemudian dibuat untuk mencerminkan perubahan dalam situasi. Seperti nama yang tersirat, anggaran zero base dimulai dengan bersih. Sebagai contoh, departemen dimulai dengan 1 anggaran 0. Yang ketiga yaitu anggaran top down versus bottom up. Pada bottom up atau participatory, pendekatan anggaran pertama dikembangkan oleh manajer departemen atau program. Anggaran departemen disampaikan ke bagian keuangan untuk diulas dan penyusunan ke dalam anggaran keuangan organisatoris yang harus disetujui oleh manajemen puncak. Pendekatan otoritarium terhadap anggaran adalah pendekatan top down yang sedikit mengambil negosiasi tepat di antara manajer junior dan manajer senior. Pendekatan ini memiliki manfaat secara relatif cepat dan efisien, mencerminkan perspektif manajemen puncak dari awal. Baiklah, materi yang ketiga yaitu tujuan perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan dilakukan di awal. Keputusan mengenai strategi, susunan kepegawaian, dan taktik operasional disesuaikan berdasarkan prediksi hasil sebelum organisasi mengalami masalah besar. Yang kedua yaitu koordinasi. Proses perencanaan dan penganggaran mendorong pembagian informasi pada seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi top-down dari tujuan dan prioritas organisasi. Sama halnya dengan komunikasi bottom-up mengenai kesepakatan, kebutuhan sumber daya, kendala, dan risiko. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pegawai manajemen puncak. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian pratindakan, sebuah tipe dari pengendalian tindakan. Sebagai rencana yang telah dinilai, didiskusikan, dan diterima pada saat tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam organisasi sebelum tindakan diambil. Yang keempat yaitu motivasi. Rencana dan anggaran menjadi target yang memengaruhi motivasi
manajer karena target dihubungkan dengan evaluasi kinerja dan berhubungan dengan berbagai imbalan organisasi. Organisasi dapat mendorong nilai yang memotivasi dari berbagai hubungan imbalan sebagai bentuk penilaian hasil yang diperoleh yang dapat mempengaruhi karyawan. Sementara semua target kinerja dapat memberikan manfaat. Baiklah, langsung ke pembahasan materi yang keempat, yaitu siklus perencanaan. Organisasi seringkali menggunakan 3 hierarki serangkaian siklus perencanaan yang disebut dengan perencanaan strategis, penganggaran modal atau pemrograman, dan penganggaran atau operasional. Perencanaan strategi mencakup proses yang relatif luas mengenai misi, tujuan, dan arti dari misi dan tujuan terbaik organisasi yang dicapai. Proses perencanaan strategi umumnya melibatkan eksekutif senior perusahaan dan seluruh manajer yang sebagian besar memiliki informasi yang luas. Penganggaran modal seringkali melibatkan beberapa orang berpengalaman yang berhubungan dengan analisis investasi, peramalan, dan keuangan. Penganggaran modal biasanya membutuhkan perencanaan detail yang substansial bila dibandingkan dengan rencana strategi. Yang ketiga yaitu penganggaran atau operasional. Setiap organisasi yang berjalan dengan efektif melakukan fungsi dari tiap-tiap 3 siklus perencanaan: rencana strategis, penganggaran modal atau pemrograman, dan penganggaran. Meskipun secara formal dapat dibedakan dan kemampuan dari siklus sangat besar dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Berikut adalah jenis-jenis anggaran operasional. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, serta anggaran laba. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu proses perencanaan. Proses perencanaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu rencana strategis dan rencana operasi. Yang pertama yaitu rencana strategis adalah fondasi dari setiap proses perencanaan organisasi, dimulai dengan penyataan misi, lingkup, dan tujuan organisasi, kemudian menguraikan secara singkat strategi yang diikuti secara luas untuk mencapai tujuan pernyataan organisasi. Yang kedua yaitu rencana operasi dapat dikembangkan sepanjang horizon waktu, tetapi kebanyakan perencanaan organisasi adalah 5 tahun ke masa depan. Dengan demikian, masa rencana 5 tahun sering digunakan pada tempat perencanaan operasi. Baiklah, materi yang keenam yaitu penentuan target. Di sini ada 2 penentuan target. Yang pertama yaitu tipe target kinerja keuangan, yang kedua yaitu penetapan target kinerja keuangan umum. Tipe target kinerja keuangan itu terdapat 3 poin. Yang pertama, target berbasis modal historis dan negosiasi. Yang kedua, target tetap versus target fleksibel. Yang ketiga yaitu target interval dan target eksternal. Yang kedua yaitu penetapan target kinerja keuangan umum, terdapat 2 poin. Yang pertama, target kinerja keuangan harus menjadi seberapa menantang. Yang kedua, seberapa besar seharusnya pengaruh bawahan dalam menentukan target mereka. Baiklah, materi yang ketujuh yaitu proses sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan langkah awal dari siklus pengendalian manajemen dalam perusahaan yang menggunakan kalender tahunan. Perencanaan biasanya dilakukan pada musim semi atau musim panas yang mendahulukan tahun anggaran. Pada waktu itu, keputusan yang mempertimbangkan segala perubahan dalam strategi yang terjadi sejak perencanaan strategi terakhir dibuat. Yang kedua yaitu penyusunan anggaran. Proses penyiapan anggaran merupakan proses penyusunan anggaran yang pada dasarnya merupakan bentuk negosiasi antara manajer, setiap pusat tanggung jawab, dan atasannya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Dalam tahun berjalan, para manajer melaksanakan suatu program atau sebagian dari suatu program yang menjadi tanggung jawab mereka dan juga melaporkan apa yang telah terjadi sebagai tanggung jawab. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja. Proses evaluasi merupakan suatu perbandingan antara beban aktual yang seharusnya terjadi dalam keadaan tersebut. Jika keadaannya diasumsikan dalam proses anggaran berubah, maka dapat perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual.
Baiklah, materi yang ke-8 yaitu praktik perencanaan dan penganggaran serta kritik yang ada. Ada beberapa variasi pada seluruh perusahaan dalam penentuan waktu dan waktu yang dikhususkan untuk perencanaan dan penganggaran, dan lebih banyak variasi pada bagian perusahaan berjalan dalam rencana jangka panjang dibandingkan dengan bagaimana mereka melakukan anggaran mereka yang lebih mengikuti standar polanya berulang setiap tahun pada sebagian besar perusahaan. Baiklah, inilah kesimpulan dari materi yang saya bacakan. Sistem perencanaan dan penganggaran adalah elemen penting lainnya dari sistem pengendalian hasil keuangan. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Sistem perencanaan dan penganggaran memiliki 4 tujuan utama, yaitu perencanaan, koordinasi, memfasilitasi pengawasan, manajemen puncak, dan motivasi. Anggaran memiliki dampak langsung terhadap perilaku manusia. Anggaran menjelaskan kepada orang-orang mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan kapan hal tersebut harus sudah dilakukan. Anggaran menetapkan batasan terhadap apa yang dapat dibeli dan berapa banyak yang dapat dibelanjakan. Anggaran membatasi tindakan manajemen. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.